Fix 2 dengan fashion. Bahwa Fix 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik Fix 2 dan fashion itu seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Alhamdulillah kali ini bersama saya telah hadir Pak Kabid Tata Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Serang, Pak Muhammad Furqon. Siapa ya? Betul Pak ya? Iya. Terima kasih Pak udah hadir di sini dan meluangkan waktu di kesibukan kesehariannya begitu. Nah, langsung aja sahabat Banten Podcast, kita akan coba menggali informasi satu yang menarik di Pemkab Serang itu tentang peninjauan kembali atau ada sedikit barangkali nanti tujuannya perubahan RT RW. Apa itu RT RW? Jenis makhluk apa? Nanti kita akan tanya langsung ke bidang yang menangani itu dan sasaran besarnya apa? Kita bukan ngomongin pilkada udah selesai. betul. Pilkada udah selesai. Pak, yang saya tahu itu per 12 Februari kemarin saya baca informasi bahwa Pemkab Serang itu melakukan review atau peninjauan kembali terhadap RT RW sesuai arahan ke pemerintah pusat begitu. RT RW itu tata ruang dan wilayah kalau nggak salah begitu Pak. Rencana tata ruang dan wilayah. Nah, saya ingin coba lebih detail Pak tentang apa sih RT RW. Terus kenapa sih diperlukan ada review dan itu per 5 tahun sekali begitu, dan dimulai dari penjelasan tentang RT RW itu sendiri aja. Gitu Pak Kabid, silahkan Pak. Siap, terima kasih Om Benny, saya panggil Om Benny aja. Siap. Boleh. Om Ben dan Banten Podcast, terima kasih atas undangannya, sudah mengundang saya di sini hadir. Insya Allah kami coba menjelaskan terkait apa yang ditanyakan tadi. Nah ini RT RW itu rencana tata ruang wilayah. Nah ini yaitu satu perencanaan pembangunan secara spasial, mungkin secara gamblangnya kan seperti itu. Jadi terpetakan lah, kita memetakan dari peta struktur, terus terkait dengan daya dukung, daya tampung, terus pola ruang itu sendiri di dalamnya nanti untuk perencanaan ini untuk apa dan untuk apa kan gitu tuh. Itu di tata ruang. Nah tadi yang ditanyakan apa terkait dengan review rencana Pemda Kabupaten Serang melakukan review atau peninjauan kembali, dan itu memang diamanahkan dalam PP 21 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan penataan ruang, bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk melakukan review atau peninjauan atau perubahan ya. Jadi peninjauan kembali setiap 1 kali dalam 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Jadi bisa dilakukan setiap 5 tahun itu bisa dilakukan peninjauan terkait dengan RT RW yang ada, karena memang periode RT RW itu kan 20 tahun. Nah kebetulan di RT RW kita itu kan periodenya 2011 sampai dengan 2031. Nah itu, jadi kita diberi kesempatan di dalam PP nomor 21 tahun 2021 itu, yaitu untuk melakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahun. Nah ini kenapa dilakukan? Karena memang kondisi ini diketahui bahwa terdapat selisih waktu perencanaan antara kondisi saat ini dengan
existing saat ini nih, gitu ya. Selama kurun waktu itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan, gitu. Sehingga perlu ada penyesuaian terkait dengan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu misal perkembangan wilayah yang terjadi, terus juga terkait juga dengan penggunaan lahan. Nah, ini. Terus juga antara lahan yang terbangun dan tidak terbangun. Seperti apa yang sebenarnya kan sudah direncanakan. Nah, ini juga terkait juga pemanfaatan lahan itu sendiri, gitu. Sehingga perlulah dilakukan satu perubahan atau review terhadap kebijakan RT/RW, karena pasti akan selama periode 5 tahun itu akan terjadi perubahannya akan yang lebih signifikan, gitu tuh. Nah, ini. Nah, misalnya kita sekarang dihadapkan ada kebijakan di tahun 2021 itu ditetapkan terkait dengan kebijakan lahan sawah yang dilindungi, misalnya kan, gitu tuh. Ya, penyikapan kita terkait dengan itu apa, gitu tuh. Belum lagi misalnya ada program nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Serang seperti apa, kan, gitu tuh. Kebijakan-kebijakan itu. Nah, itu yang memang kita lakukan untuk melakukan review di dalam setiap 5 tahun itu. Gitu. Nah, yang kemarin kan udah ada kajian dari akademis, terus ada juga mungkin sudah ada penyusunan rencana-rencana peninjauan terhadap atau pengajuan perubahan itu. Di antaranya gambarannya Pak Kabid yang akan terjadi perubahan itu, misalnya di wilayah mana atau daerah mana, begitu Pak? Ya, jadi kebetulan kalau untuk kajiannya sendiri, untuk review ini baru awal ya. Kita baru di tahun ini nih, sebenarnya dari tahun kemarin kita coba sudah menyicil gitu. Sehingga karena proses ini kan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama juga, gitu. Karena tidak bisa berdiri sendiri dalam proses penyusunan terkait dengan RT/RW atau ketata ruangan lah, gitu tuh. Karena memang dibutuhkan adanya persetujuan substansi dari Kementerian ATR, terus adanya nanti pembahasan secara lintas sektoral dengan kementerian, lembaga, dan bahkan juga dengan provinsi sendiri. Nah, di tahun ini kita memang dari tahun kemarin kita sudah menyicil kegiatan untuk pembuatan peta dasar. Kemarin kita sudah melakukan peta dasar. Jadi peta dasar kita bikin, kita sesuaikan dengan update yang ada, kan, gitu tuh ya. Terus tahun ini baru kita peninjauan kembali. Nah, ini nanti kegiatan peninjauan kembali itu untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan antara penggunaan lahan saat ini yang existing dengan rencana pola ruang yang ditetapkan, gitu tuh. Nah, ini jadi akan dengan mengetahui peninjauan kembali yang dilakukan, maka dirumuskan rekomendasinya. Nah, terhadap penggunaan lahan atau pertimbangan penyusunan revisi RT/RW ke depan. Jadi nanti kita dari PK ini, peninjauan kembali ini, nanti ada rekomendasi. Nah, apakah nanti ada perubahan terhadap RT/RW atau tidak, kan, gitu. Kalau memang signifikan, diadakan perubahan. Atau bahkan bisa dicabut, kan, gitu tuh. Diganti yang baru, RT/RW yang baru misalnya. Ya, itu nanti terkait masalah itu tergantung daripada rekomendasi nanti yang keluar seperti apa. Dan itu nanti kalau ini disetujui, kan jadi perda lagi. Perda kemudian berlaku untuk 5 tahun ke depan. Ya, tetap berlakunya mengikuti periode yang ada. Kalau itu perubahan nanti, gitu. Jadi selama periode, berarti kan kita periode sampai 2031. Gitu. Tetap periodenya tetap sampai dengan 2031. Ya? Iya. Gitu. Iya, artinya sekitar 5 tahun. 5 tahun lah ke depan ya. Betul. Dan tidak bisa misalnya pertengahan jalan itu ada peninjauan kembali, nggak bisa Pak ya? Nggak Soalnya 2 bisa. tahun berjalan. Harus 5 tahun. Harus per 5 Harus tahun. per 5 tahun. Iya, iya. Nah, tapi kalau peninjauan atau revisi atau review ini tidak sampai pada misalkan Pontirta, kawasan itu di dalam RT/RW pertanian dan kawasan industri. Kawasan ya? industri. Pontirta Kawasan itu peruntukan Pontang, industri. Tirtayasa, betul. Tanara. Ya.
pertanian dan industri kalau tidak salah ya. Ya, pertanian. Tidak mungkin menjadi dia berubah menjadi lahan pemukiman di dalam peninjauan ini. Rekomendasi itu. Ya. Apa mungkin aja, Pak? Ya mungkin aja kalau misalnya ya hal itu ya bisa ada kemungkinan itu ada. Cuman kan kita juga melihat dari daya dukung dan daya tampungnya. Terus dari existing yang ada ini kan kita juga memperhatikan gitu. Misalnya di lahan pertanian ya kita kan kebetulan ada kebijakan dari pusat juga terkait dengan LSD tadi. Jadi akan agak sulit gitu tuh untuk merubah itu karena di wilayah Pontirta sendiri itu kan lebih ke pertanian. Belum lagi banyak investasi dari pemerintah untuk di lahan pertanian itu kan gitu tuh. Itu juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Jadi ya kemungkinan bisa saja tapi agaknya sulit lah gitu tuh kalau menurut saya gitu tuh. Ya, karena misalkan gini, drastisnya adalah perubahan drastisnya. Lahan pertanian berubah menjadi lahan industri full. Jadi tidak ada lahan pertanian di sana. Lahan pertanian dialihkan ke wilayah kecamatan lain. Ya. Bisa jadi seperti itu, Pak ya? Bisa aja ya? Bisa aja, tapi kan kita juga melihat lahan baku sawah kita cukup nggak kan gitu tuh, mencukupi itu. Nah, di kita di RT/RW itu kan ditetapkan kawasan pangan pertanian pangan berkelanjutan. Di kita itu ada sekitar 32.000 yang ditetapkan di dalam RT/RW kita, KP2B itu. Nah, KP2B itu ya harus dipertahankan seluas itu kan gitu tuh. Makanya kalau misalnya sebagian dihapus, ya kita harus cari alternatifnya. Tapi apakah cukup misalnya 32.000 kita cari lahan untuk kawasan kawasan pertanian pangan pertanian berkelanjutan itu gitu tuh. Agak sulit kan gitu tuh. Karena belum tentu sawah di sana sawah yang yang bagus kan gitu tuh. Yang bisa memang nanti ya apalagi dengan ada program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan kan gitu tuh. Itu jadi agak sulit lah bagi ini. Nah, memang sahabat Banten Podcast posisinya ini proses peninjauan terhadap RT/RW. Nah, ini kan harusnya berhabis 2031. Ya. Di perda yang ada. Dikira saya akan ada peninjauan itu di 2031. Tapi memang tadi sudah dijelaskan per 5 tahun. Juga bertepatan dengan munculnya pemerintah pusat itu membahas tentang PSN PIK Pantai Indah Kapuk di wilayah Serang Utara. Nah, kami dari media bertanya-tanya ketika ini kok bisa momennya bertepatan. Ada peninjauan RT/RW, sementara pemerintah pusat juga sedang melakukan pengembangan PIK di kawasan Serang Utara dan sekarang sudah mulai di Tangerang begitu, Pak. Jadi saya ingin mencoba mendapatkan jawaban ya karena kita bertanya-tanya di media apakah memang itu ada hubungannya. Karena tadi selaras bahwa ini selaras dengan pemerintah pusat. Nah, apakah kalau yang saya dengar juga PSN di PIK 2 itu sudah dicabut. PSN-nya menjadi tidak lagi menjadi PSN di situ. Itu murni swasta. Per 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah, barangkali bisa dijelaskan, Pak. Dan adakah hubungan antara waktu itu PSN PIK atau sekarang masih berlangsung di investasi-investasi itu dengan hubungannya peninjauan ini, RT/RW ini? Ya saya tegaskan kembali ya, bahwasanya peninjauan kembali terhadap RT/RW ini sesuai dengan amanah di dalam PP nomor 21 tahun 2021, bahwasanya kita diberi kesempatan setiap 5 tahun untuk melakukan revisi terhadap RT/RW itu. Nah itu yang menjadi dasar kami. Jadi terkait tadi apakah ada muatan-muatan? Ya, saya tegaskan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, murni tidak ada untuk terkait misalnya dengan pengembangan PIK dan segala macam itu kita nggak ada. Tidak ada agenda untuk itu dan
lebih cenderung pada kita menyesuaikan Hmm. terkait dengan apa namanya, perubahan-perubahan yang terjadi saat existing saat ini gitu tuh. Nah ini yang memang yang mana yang saat ini banyak misalnya pengalihan lahan yang sudah terjadi. Nah ini yang perlu kita ya intinya kita coba mengupdate lah. Jadi lahan-lahan yang ada ini seperti apa kan gitu tuh. Gitu. Sejauh ini Pak Kabid, kita melihat bahwa PIK sedang ramai dibahas di berbagai pemberitaan Pak ya. Nah artinya dari segi pemerintah lah, dari unsur pemerintah melihat PIK apakah sebuah investasi yang nanti akan bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, atau kira-kira menurut pandangan Pak Purkon lah sebagai orang ASN itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, kalau dari sisi kacamata pembangunan ya untuk investasi lah. Jadi investasi ya satu ya hal yang memang sangat diuntungkan karena ada investasi masuk ke wilayah itu. Karena bagaimanapun suatu perencanaan wilayah ketika misalnya kita rencanakan untuk ini masuk investasi berarti berhasil kan proses perencanaan kita gitu tuh. Adanya investasi masuk. Nah, terkait PIK 2, nah ini kan memang bukan kewenangan kami ya, karena kami hanya di Kabupaten Serang memang tidak ada PIK 2 kan gitu tuh. Nah, PIK 2 yang terjadi Tangerang mungkin saya juga tidak tahu bagaimana mungkin pengembangan di sana seperti apa, perencanaan tata ruang di sana seperti apa untuk mendukung itu. Yang pasti memang kalau dari sisi investasi yang masuk ya satu karena ya sudah direncanakan. Ketika itu sudah direncanakan ya itu berarti satu keberhasilan kan gitu tuh. Nah, tentu saja ada dampak-dampak lah dari investasi itu, baik positif maupun negatif. Tapi yang diharapkan oleh pemerintah tentunya adalah dampak positif kan gitu tuh. Yang diharapkan kan. Jadi dalam hal merencanakan suatu perencanaan wilayah itu pasti yang diutamakan adalah dampak positifnya, bukan dampak negatifnya gitu tuh. Nggak mungkin karena kita juga dalam satu kajian itu tidak hanya berdiri sendiri terkait dengan perencanaan wilayahnya juga, tetapi kita juga bikin kajian lingkungan hidup sederhana strategisnya. Jadi terkait dengan lingkungan hidupnya nanti ini enggak gitu tuh. Ada dampak enggak? Baik dilihat dari lingkungan, sosial masyarakatnya, ekonominya seperti apa, itu pasti sudah dikaji semuanya. Seharusnya seperti itu gitu tuh. Nah, jadi ketika sudah direncanakan sedemikian ini pasti akan berdampak. Ya, pasti yang diharapkan oleh pemerintah adalah dampak yang positif kan gitu tuh. Yang positif terhadap pemerintah itu pendapatan daerahnya ya. Ya, satu PAD. Dari sisi PAD, terus kedua juga bagaimana itu ketika ada investasi itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gitu. Karena memang tentu saja ini menjadi dampak yang sangat artinya nanti pasti akan beriringan itu. Ketika ada masuk investasi, ya dari sisi PAD di pemerintahan juga masuk, terus dari penyerapan tenaga kerja diharapkan itu juga seperti itu. Jadi sehingga masyarakat di sekitar bisa ikut menikmati lah dengan adanya investasi yang ada. Baik tuh. Harapannya seperti itu harapannya. Dan bukan menjadi harapan sebenarnya, artinya izin investasi itu harus beriringan dengan komitmen itu sebenarnya. Betul, kan? Betul. Pemerintah kan mengatur itu. Ya. Artinya tidak semena-mena orang perusahaan misalkan investor mau berinvestasi tapi tidak memperhatikan. Oh iya, tentulah harus ada memperhatikan di minimalnya masyarakat sekitarnya lah yang terdampak lah kan gitu. Ya. Izin Pak, memang agak sedikit melebar ke arah sana karena Pak Purkon juga sebagai warga Tirtayasa kalau nggak salah. Iya, Tirtayasa. Pentirta daerah sana. Nah, yang kita dengar juga wilayah Tirtayasa itu udah banyak yang ada 2 perusahaan yang sudah berinvestasi masuk. Ya. Itu untuk wilayah pengajuannya adalah kawasan industri gitu, pembangunan industri.
Terus PIK 2 juga udah menyasar ke wilayah Serang Utara. Yang saya dengar seperti itu, barangkali ada beberapa warga yang sudah ditawari untuk menjual tanah-tanah mereka, lahan-lahan mereka ke pihak pengembang PIK 2. Dan barangkali di tingkat bawah, saya ingin menguji kebenaran terhadap informasi itu, maksudnya. Karena Pak Purkon juga selain ASN, Pak Kabid, dan juga warga sana. Gitu. Betul. Barangkali mendengar informasi akurat tentang itu, Pak. Ya, baik. Ya memang di wilayah Pontirta itu kan sudah ditetapkan sejak perubahan RT/RW Kabupaten Serang tahun 2020 ya, nomor 5, Perda nomor 5 tahun 2020 tentang RT/RW itu, perubahan RT/RW. Nah itu di wilayah Pontirta dari mulai Pontang, Tirtayasa dan Tanara, di wilayah pesisirnya terutama yang tambak-tambak itu menjadi kawasan peruntukan industri namanya. Nah ini menjadi kawasan peruntukan industri. Memang betul sudah ada sudah ada izin yang memang atau perusahaan yang masuk ke wilayah itu. Ada 2 perusahaan yang masuk itu. Yang pertama itu PT Pandu Permata Indah dan yang kedua itu PT Bahana Karunia Indah. Nah ini 2 perusahaan ini yang Pandu itu di wilayah Pontang dan sebagian Tirtayasa, sementara PT Bahana itu di wilayah Tirtayasa ke Tanara di timur lah, gitu, sebelah timur. Nah dua-duanya merupakan kawasan mereka izinnya untuk kawasan industri, Membangun membuat kawasan industri di sana, itu izin mereka yang diberikan itu ya, izin yang diberikan itu untuk kawasan industri. Nah itu yang sudah diterbitkan gitu tuh. Nanti mereka ngebangun pagar laut juga nggak bakal di pinggir pantai kan? Nah, sementara ini kan kemarin juga rame gitu ya terkait dengan pagar laut di Tangerang. Nah itu juga 2 perusahaan ini nanti di Serang itu. Nah, mudah-mudahan tidak lah, tidak sampai dengan itu, karena memang kita batasi juga izin mereka kan hanya terbatas pada kawasan daratan saja. Kalau untuk wilayah laut ya bukan kewenangan di Kabupaten Serang, karena itu di provinsi dan pusat. Kalau untuk wilayah laut ya, kita hanya mengatur di daratnya saja gitu tuh. Kita kan nggak tahu nanti mereka mau merencanakan apa ya, kita juga nggak tahu kan. Gitu tuh. Jadi nggak ada, misalkan mereka mempresentasikan dulu, nih kita akan membangun pabrik sepatu misalnya. Ada, jadi untuk ketika mereka melakukan satu permohonan perizinan itu kan istilahnya dia punya master plan-nya lah. Master plan. Ya, master plan awal lah. Ya. Gitu. Nanti seperti apa sih? Kita juga pengen tahu kan. Dia mau investasi tuh mau apa sih nanti? Oh, kita nanti bikin nih kawasan-kawasan industri di sini. Rencana bikin ada pelabuhan nanti di sini kan gitu tuh. Dan itu kalau di wilayah ya kita kan hanya kepada yang di wilayah darat aja yang kita atur gitu tuh. Oke, nanti kalau bisa ini ya udah. Artinya yang pasti mereka kita berikan izin itu sudah sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku gitu. Tapi udah ada Pak, master plan-nya apa katanya Pak? Ya, master plan-nya kawasan industri memang. Jadi mungkin ada klaster-klaster industri nanti kan gitu tuh. Jadi berbagai macam industri lah mungkin kan gitu tuh nanti di sana. Bukan, nggak menjelaskan tentang produknya, nggak ada. Belum, enggak. Pabrik mobil. Karena kan kawasan industri kan bisa apa aja bisa masuk kan sebenarnya kan gitu tuh. Izinnya yang penting diizinnya pengajuan izinnya adalah izin kawasan industri. Kawasan industri. Jadi dia bikin kawasan kayak modelnya misalnya modern kan gitu tuh. Jadi berbagai macam industri kan gitu tuh. Terus kayak di KS misalnya kan gitu tuh. Jadi bikin kawasan. Tapi nanti ketahuan kan Pak, maksudnya di kawasan industri ini dibangun pabrik produksi apa? Ya, memang di RT/RW kita mengatur untuk saat ini itu mengatur di wilayah timur di pesisir utara itu kawasan industri untuk bisa industri berat di situ. Jadi industri kimia, industri dasar logam gitu kan. Terus itu bisa dilakukan di wilayah utara timur lah, bagian timur. Jadi Ciujung ke arah timur itu bisa dilakukan kegiatan itu. Iya.
kita tidak membahas si ujungnya dulu nih. Nah, Pak, di posisi 2 perusahaan tadi yang sudah mengantongi izin, lagi-lagi kami punya di media, di Banten Podcast punya kecurigaan itu adalah bagian dari perusahaan awal PIK, pengembang PIK yang disusupkan, nanti kemudian diambil alih, perusahaan itu dibeli misalkan, atau jadi menjadi bagian dari pengembangan PIK 2 di wilayah Serang Utara tersebut. Iya. Ada kemungkinan itu nggak, Pak? Saya kurang tahu ya kalau masalah itu. Nah, kalau yang karena beda apa namanya? Beda dinas ya, OPD ya? Bukan, artinya PIK sendiri kan Pantai Indah Kapuk itu kan lebih ke permukiman kan, kawasannya kan, untuk kegiatannya berbeda gitu tuh. Kegiatannya kan untuk permukiman atau perumahan lah kalau di PIK itu kan. Nah, kalau di Serang Utara ini kan lebih ke industri. Iya. Kita menjadi kawasan industri. Nah, kalaupun korelasinya ya mungkin bisa saja untuk permukimannya di wilayah sana, industrinya di wilayah kita mungkin. Tapi ya saya tidak tahu, saya tidak mau berkomentar, artinya dia ada korelasi dengan PIK dan segala macam atau tidaknya saya juga nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Ya, kalau kita hanya tahunya itu PT itu ya untuk kawasan industri dan memang sudah sesuai peruntukannya kan gitu. Dan nggak mungkin misalkan itu dijadikan izinnya industri, kemudian dibangun kawasan pemukiman, kan nggak melanggar RTRW ya, Pak ya? Ya, harus diketahui juga memang ada diberi kewenangan kepada kawasan industri itu untuk membangun perumahan di dalamnya, cuman tidak lebih dari 10%. 10%. Artinya itu pun untuk kawasan permukiman untuk atau namanya masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi lah. Karena untuk karyawannya kan, nggak mungkin ada kawasan sebegitu luas tidak disiapkan juga untuk perumahannya kan gitu tuh. Untuk karyawannya itu diperbolehkan. 10% tapi 10%. 10% saja. Karena kalau lebih dari 10% udah melanggar dan bisa dihentikan ya. ya. Jadi itu bisa ditinjau kembali lah kan gitu. Bisa ditinjau kembali. Nah, kemudian satu kali lagi aja, Pak, terkait misalkan gini. Lagi-lagi kalau dari segi pemerintahannya, tapi ini kalau boleh sebagai warga sipilnya, Pak kan kalau balik ke rumah kan menjadi warga sipil juga, warga biasa yang warga masyarakat. Tadi saya belum mendapat jawaban itu. Apakah banyak katanya yang sudah menjual lahan di sana, lahan-lahan pertanian ke pihak PIK, banyak yang udah siap dan menjual lahan-lahan mereka, terus walaupun terus ada berbagai penolakan dan sebagainya. Nah, pandangan sebagai warga negara, sebagai warga orang sana, seperti apa sebenarnya, Pak, menghadapi itu? Ya, kalau untuk pembebasan lahan ya, karena memang diantaranya kan proses perolehan perizinan yang dimiliki mereka juga diantaranya kan untuk memperoleh lahan kan gitu ya. Nah, itu kan ya kami silakan tidak mau intervensi terkait masalah itu, mereka untuk mendapatkan lahannya kan gitu tuh. Cuman ya kita juga menyarankan ke mereka jangan sampai ada polemik kan gitu dalam proses perolehan lahan mereka kan gitu tuh. Nah, terkait berapa banyak yang ini ya mungkin nanti seharusnya sih mereka memberikan laporan ke dinas perizinan mungkin ya, DPMPTSP dalam hal ini, laporan misalnya perolehan lahan dia mereka sudah berapa persen kan gitu tuh. Nah, setahu saya sih mungkin sempat mencuat ada beberapa ini, tapi alhamdulillah sih cukup kondusif lah. Karena saya balik lagi ke saya sebagai sipil biasa, masyarakat di sana kan gitu tuh. Nah, itu kembali lagi kalau misalnya mau menjual ya silahkan, tidak ada paksaan kan gitu tuh. Kalau tidak juga ya silakan kan gitu tuh. Tidak dipaksakan mereka harus dijual kan gitu. Ketika misalnya harga itu sesuai, cocok, ya silakan kan gitu tuh. Nah, harapan kita kan seperti itu, keinginan kita ya ada kecocokan lah dalam menentukan harga gitu. Berapa sih yang diinginkan sama masyarakat, pemilik lahan nih?
sama si perusahaan ini ada titik temu yang sesuai gitu, yang sama kan gitu tuh. Jadi sehingga tidak menimbulkan konflik kan gitu. Jadi tidak ada tuh istilah misalkan ada yang harus ada penekanan dijual. Oh, nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Dan itu pun sudah kita coba mediasi ya. Kita juga sudah beberapa kali melakukan diskusi juga, baik dengan pihak yang melakukan penolakan ataupun juga dengan yang memang mendukung untuk kegiatan itu, yang ada kegiatan khususnya di wilayah Kabupaten Serang lah. Kalau PIK 2 kan bukan di wilayah Kabupaten Serang. Belum. Gitu tuh. Belum Pak, bukan. Wah, saya nggak tahu kalau itu ya. Tapi kan ada bocoran kali bahwa nanti PIK 2 akan masuk ke wilayah Serang Utara. Udah ada, misalkan kayak ke Serang kemarin kan baru penerimaan CSR. Nah, barangkali udah ada bocoran rencana mereka akan juga membangun sampai ke wilayah Serang Utara, bahkan gitu-gitu. Ya, kebetulan kalau di Serang Utara, balik lagi kata saya juga, itu kan hanya kawasan industri. Kita itu menyiapkan memang sudah dijadikan kawasan peruntukan industri di wilayah itu, dan sudah terbit izin 2 perusahaan itu kan gitu. Nah, terkait misalnya saya juga coba memediasi teman-teman kami misalnya yang melakukan penolakan, terus juga yang pro terhadap kegiatan di sana, ya itu juga kita coba mediasi semua, diskusi, bahkan beberapa kali lah dengan masyarakat di sana yang melakukan penolakan dan segala macam kan gitu. Kita jelaskan bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan PIK, tidak sama sekali tercantum atas nama PIK perizinan di sana, yaitu ada juga PT Bahana dan PT Pandu itu yang ada di sana, yaitu untuk kegiatan juga industri. Dan dipastikan tidak ada afiliasi dengan PIK. Ya, kalau itu saya tidak tahu. Kalau itu ya, saya tidak tahu apa ada afiliasi atau tidak. Yang pasti di sana yang kan ada isunya, nanti akan dibikin permukiman ini segala macam. Ya, nggak bisa dong, karena izin mereka itu untuk kawasan industri gitu. Itu. Baik, sahabat Banten Podcast. Nah, 30 menit berjalan, udah lebih. Dan saya ingin menutup ini dengan sebuah closing statement dari Pak Kabid. Lagi-lagi saya ingin meminta penjelasan terkait posisi beliau yang juga adalah bagian dari masyarakat sipil, artinya masyarakat biasa yang hidup di Pontirta, yang sejak kecil di sana. Secara tegas saya ingin mendapatkan jawaban, masyarakat di sana lebih cenderung di Serang Utara yang kemudian RT RW-nya adalah kawasan industri dan sebagainya, cenderung setuju apa lebih dominan tidak setuju terhadap proyek PIK 2 ini masuk ke Serang Utara? Ya. Nah, ini agak susah juga nih saya jawab ya. Jadi memang kalau terkait ini mungkin masyarakat ya, selagi itu apa yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini gitu misalnya untuk kawasan industri, ya selama ini kan nggak ada permasalahan. Tapi ketika misalnya itu terjadi pengalihan fungsian lahan misalnya dari pertanian, mungkin ya saya kira banyak yang tidak setuju. Kalau misalnya pengalih fungsian lahan pertanian, itu yang saya dapatkan ya informasi ya ketika ngobrol dengan masyarakat di wilayah sana gitu tuh. Itu yang seperti itu yang saya dapatkan informasinya. Jadi mereka nggak setuju alih fungsi lahan ya? Ya, untuk lahan pertanian ya, mereka belum siap mungkin. Masyarakat juga untuk beralih karena memang sebagian besar masyarakat di wilayah sana itu adalah sebagai petani kan gitu. Berapa ribu hektar sih Pak di wilayah sana itu lahan pertanian? Lahan pertanian di wilayah utara itu untuk tepatnya itu saya lupa ya, cuman dari seluruh Pontirta itu hampir sekitar kurang lebih 8.000 hektar. 8.000. Ya. Artinya kalau misalkan dibebaskan 8.000 sama PIK, kemudian mereka digeser, ya itu baik lagi nanti kan pembebasan itu kan kepada masyarakat. Masyarakatnya mau nggak misalnya kalau dibayarin tanahnya kan misalnya kan gitu tuh. Mau ini ya itu kan kembali lagi kata saya, kita nggak pernah ada intervensi terkait misalnya
proses pembebasan lahan dan segala macam, ya itu silahkan saja gitu tuh. Tapi dari segi pemerintahnya kan harus hadir menengahi. Ya, menengahi itu ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya kita juga memberikan semacam sosialisasi saja ke masyarakat, memberitahukan bahwasanya kenapa mereka bisa melakukan pembebasan, ya karena mereka misalnya untuk di kawasan industri ya, itu karena mereka dapat izin, ada ininya, tapi tidak boleh memaksa juga, Ya. gitu. Nah, sahabat Banten Podcast, intinya adalah yang ingin kita coba pastikan, kita khawatir perubahan RT RW ini ditunggangi oleh kepentingan investor. Di mana misalkan tadi di wilayah Pontirta, kawasan industri dirubah drastis menjadi lahan permukiman. Di sana menjadi lahan pertanian, dirubah menjadi lahan industri. Nah, itu yang harus kita kawal bersama, bagaimana pemerintah hadir, tidak merubah mengacak-acak RT RW dengan kepentingan investor barangkali gitu, Pak Burkon. Dan itu sebenarnya tujuan utama dari dari podcast kita kali ini. Demikian sahabat Banten Podcast, kita akan lanjut di episode selanjutnya. Dan ke Pak Purkon, Pak Kabid, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat buat masyarakat Kabupaten Serang khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Siap. Fik 2 dengan fashion. Bahwa Fik 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik Fik 2 dan PSN itu seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.